1301 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada penguji Pak Joner dan juga Pak Lukman serta pembimbing kami itu Bu Ade dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Izin memperkenalkan diri, kami dari Kota 107 yang akan membawakan judul tugas akhir kami yaitu pengembangan knowledge management system kopi berbasis semantic web dengan penerapan model ontologi dan NER. Selanjutnya di sini ada sedikit overview terkait topik yang kami angkat, yaitu mengenai pengembangan aplikasi knowledge management system kopi yang digunakan untuk memfasilitasi penyebaran pengetahuan kopi melalui fitur tanya jawab. Nah, nantinya aplikasi ini akan dikembangkan menggunakan framework Django yang berbahasa Python agar sistem itu bisa berinteraksi secara langsung dengan pengguna melalui antarmuka web. Jadi pengguna itu bisa menggunakan webnya dimanapun dan kapanpun. Fitur-fitur yang nantinya akan ada di dalam aplikasi ini diantaranya ada tanya jawab, kemudian ada menampilkan daftar artikel yang tersedia serta detailnya dan memberikan akses untuk menambah pengetahuan kepada pengguna tertentu. Nah, selain itu di sini juga kami menggunakan model name recognition yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas yang berkaitan dengan kopi. Nah, hasil name ini nantinya akan digunakan sebagai keluaran jawaban yang akan diberikan kepada pengguna untuk pertanyaan what, where, when, dan who. Sedangkan selain di sisi lain ada hasil NER ini juga akan digunakan untuk menjawab pertanyaan why dan how dalam bentuk ontologi. Kemudian untuk nanti ontologi itu akan diolah menggunakan server yang bernama Apache Genakuseki yang nantinya server itu juga mampu mengeksekusi query SparkQL untuk melakukan pencarian jawaban. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Nah, untuk di sini ada beberapa poin revisi dari hasil seminar 1 kemarin. Yang pertama ada komponen KMS yang masih belum terlihat dengan jelas di dalam increment. Kemudian kompleksitas dalam alur pengembangan perlu diperjelas lebih lagi karena ternyata banyak sekali tugas-tugas yang belum dimasukkan ke dalam alur pengembangan. Kemudian jadwal dan timeline atau timeline pelaksanaan itu perlu dibalancing dengan metode pelaksanaan. Serta yang terakhir ada beberapa kata, penulisan kata-kata dan referensi yang masih belum konsisten sehingga harus diperbaiki. Ini untuk hasil revisi pada bagian metodologinya. Selanjutnya di sini ada analisis sistem sejenis. Sistem sejenis yang kami ambil ini adalah Kota 102 pada tahun 2023 kemarin yang mengembangkan aplikasi knowledge management system kopi yang berbasis semantic web, di mana ada beberapa hal yang bisa kami ambil dari aplikasi tersebut. Di antaranya aplikasi tersebut menerapkan ontologi sebagai domain pengetahuan yang dibuat menggunakan Perpage, di mana dalam pembuatan itu masih memerlukan kontribusi manusia gitu dalam pemaknaan kata-kata yang ada di dalam sumber datanya. Kemudian pengetahuan di dalam ontologi itu lebih banyak disimpan di dalam anotasi sehingga dan hubungan antar komponen ontologinya juga masih belum terikat. Kemudian tahap KMS belum sepenuhnya tercakup, tapi walaupun ada beberapa tahapan KMS yang dilakukan, tapi masih belum bisa dinyatakan kalau itu sudah selesai gitu. Lalu yang terakhir, ontologi yang sudah dibuat itu kemudian nantinya diolah menggunakan server Apache Genakuseki yang mampu mengeksekusi query SparkQL dan juga menggunakan model Indobird yang digunakan untuk memahami konteks di semantic web serta membantu dalam proses tanya jawab. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tadi, ada beberapa hal yang bisa kami ambil untuk dijadikan potensi pengembangan dari aplikasi tersebut. Di antaranya bisa meningkatkan tahapan KMS yang jauh lebih menyeluruh dibanding sebelumnya. Kemudian meningkatkan presisi pada beberapa pertanyaan karena
ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab. Salah satunya adalah pertanyaan yang bersifat multi-interface. Dan yang terakhir ada meningkatkan waktu respon dalam pemberian jawaban agar bisa acceptable. Di sini ada bagian analisis problem domain yang menjelaskan dan mendalami permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dihadapi gitu selama pengembangan aplikasi. Yang pertama ada bagian domain bahasa. Jadi di sini kita lebih membahas mengenai struktur suatu kalimat, di mana pada umumnya di dalam kalimat itu kan terdiri dari beberapa komponen, di mana ada subjek, predikat, dan objek. Nah, subjek ini biasanya itu yang melakukan sesuatu, seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu hal gitu. Lalu predikat itu yang sesuatu yang dilakukan oleh subjek, dan objek adalah sesuatu yang menerima atau terlibat di dalam tindakan yang dilakukan oleh subjek. Nah, di sini berdasarkan strukturnya kalimat itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Kalimat sederhana ini di sini didefinisikan sebagai kalimat yang hanya mengandung satu subjek, satu objek, dan satu predikat di dalam satu kalimat. Nah, untuk contohnya ada di sini di Ethiopian cultivated coffee for hundreds of years. Nah, sudah ditandai juga apa yang menjadi subjek, itu yang berwarna merah, lalu yang kuning itu adalah predikat, dan yang hijau itu adalah objek. Nah, selanjutnya ada kalimat kompleks. Definisinya di sini adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih subjek, predikat, dan objek di dalam satu kalimat. Untuk contohnya juga bisa dilihat di sini. Di contohnya ada dua subjek, dua objek, dan dua predikat di dalam satu kalimat. Selanjutnya dari struktur kalimat itu ada juga hal-hal yang mempengaruhi pembuatan kalimatnya. Salah satunya adalah waktu, di mana kalau di dalam bahasa Inggris itu ada penggunaan kata kerja yang dibagi menjadi 3 berdasarkan waktunya, yaitu ada past, present, dan future. Nah, di sini terdapat contoh kalimat yang menggunakan kata kerja lampau atau past, yaitu the Ethiopians cultivated coffee for hundreds of years. Kata kerja lampaunya itu adalah cultivated. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu permasalahan gitu dalam menghadapi atau menggunakan natural language processing. Nah, selanjutnya untuk eksplorasi kami menggunakan Google Colab untuk melakukan analisis dan mencari apa saja kemungkinan bahasa-bahasa atau struktur kalimat yang berbeda-beda yang menjadi permasalahan nanti dalam pengembangan aplikasi. Nah, salah satu proses yang bisa kami gunakan adalah natural language processing. Di dalam natural language processing ini terdapat salah satu tahapan, yaitu lematisasi, yang dapat mengatasi permasalahan yang sebelumnya, yaitu permasalahan kalimat yang berkaitan dengan waktu. Nah, di sini ada contohnya, yaitu kata cultivated merupakan kata kerja yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan di masa lampau, sedangkan kata dasarnya itu adalah cultivate. Nah, untuk bisa agar kata tersebut terdeteksi sama, digunakan lematisasi, yaitu digunakan lematisasi agar kata cultivated itu berubah menjadi kata dasarnya. Selanjutnya adalah domain copy. Jadi sumber data dari buku copy ini akan diproses dengan menggunakan entity recognition. Namun pada konteks copy ini ada dua permasalahan. Yang pertama, kata tertentu itu tidak terdeteksi entitasnya. Yang kedua, suatu kata terdeteksi entitasnya namun tidak sesuai. Sebagai contoh di sini adanya ketidaksesuaian kebutuhan. Arabica itu terdeteksinya sebagai person, Robusta itu sebagai organization, padahal faktanya Arabica dan Robusta ini merupakan varietas biji kopi. Kemudian French press merupakan metode penyeduhan kopi, namun di sini
French press terbagi menjadi dua katanya, jadi French dan juga press. French-nya itu note atau nationality. Kemudian di bagian espresso itu merupakan minuman jadi yang teridentifikasi sebagai entitas person. Kemudian adanya kebutuhan yang tidak terdeteksi. Cupping di sini merupakan metode penyeduhan kopi namun tidak terdeteksi. Coffee beans termasuk kategori produk. Macchiato merupakan minuman jadi. Taste itu merupakan kata kerja. Nah, oleh karena itu dibutuhkan customer untuk membantu model pre-trained specie atau base-nya dari specie sehingga dapat membentuk entitas baru yang tidak ada di dalam model pre-trained. Dan yang kedua, dapat mendeteksi kata-kata yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh model pre-trained. Nah, kami dalam domain kopi ini kami menambahkan entitas yaitu variety, methods, beverage, product, dan juga verb. Variety ini itu mendeskripsikan jenis biji kopi seperti Arabica, Robusta, Excelsa. Methods ini sebagai cara penyeduhan kopi seperti French press, cupping. Beverage, jenis minuman kopi seperti cappuccino, mochaccino, produk, coffee beans, dan juga verb, kata kerja. Verb ini nanti digunakan untuk membuat ontologi sebagai objek propertinya. Bentuk pertanyaan. Pada pengembangan kali ini kami menggunakan open-ended question dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, kata WH atau WH words, kata kerja ditambah kata kerja bantu atau be, auxiliary verb atau be, ditambah subjek, ditambah kata kerja utama atau main verb. Main verb ini yang nantinya akan dijadikan keyword dari pertanyaan user. Jadi user itu menanyakan pertanyaan, kemudian diekstraksi main verbnya itu apa. Pertanyaan what, when, where, who itu untuk menjawab pertanyaan sederhana. Pertanyaan harus merujuk pada satu konteks, satu kalimat dalam konteks, dan jawabannya juga harus pada kalimat yang sama. Sedangkan pertanyaan why dan how itu konteks bisa lebih kompleks yang tidak terbatas hanya pada satu kalimat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan merujuk pada satu kalimat dalam konteks dan jawabannya terdapat dalam satu atau lebih kalimat yang sama. Karena why ini jawabannya pasti akan menunjukkan suatu alasan dan how akan menjelaskan mengenai cara. Bentuk pertanyaan what digunakan untuk mengetahui jenis atau deskripsi suatu objek, kejadian, atau aktivitas. Who bertujuan untuk mengetahui identitas orang atau identitas yang terlibat dalam suatu kejadian atau aktivitas. When untuk mengetahui waktu. Where untuk mengetahui lokasi. Why bertujuan untuk mengetahui alasan atau tujuan dibalik suatu tindakan, kejadian, atau keadaan. Dan how digunakan untuk mengetahui cara atau proses suatu kejadian atau aktivitas terjadi. Waktu respon menurut web resmi dari Google Developer bahwa target waktu respon untuk mengakses pencarian web itu maksimal 200 mili per second atau setara dengan 0,2 detik. Hal ini dapat mempengaruhi user experience. User experience-nya itu yaitu dengan memberikan kecepatan aplikasi. Faktor potensial yang dapat memperlambat waktu server yaitu logika aplikasi yang kurang baik, implementasi query basis data yang kurang optimal, kapasitas memori yang kurang memadai, serta pemanfaatan framework dan library yang kurang tepat. Nah, oleh karena itu, penyelesaian yang memungkinkan atas implementasi logika dan query yang digunakan yaitu penggunaan inverted index. Inverted index adalah struktur data index yang dibangun untuk memudahkan query pencarian yang memotong tiap kata atau term yang berbeda dari suatu daftar term dokumen. Langkah pembuatan inverted index ini, misal di sini terdapat dua dokumen. Yang dokumen pertama itu contohnya they play in the park. Dokumen yang kedua they play football. Kemudian dokumen ini ditokenisasi jadi they play in the park, jadi token-token. Kemudian di bagian dictionary dan posting list ini merupakan token-token yang unik. Kemudian indeksnya itu ada di mana saja. Misal day itu ada di dokumen 1 dan juga 2, play ada di 1 dan 2, in di 2. Nanti kalau misalnya
park itu ada di 1, football di 2. Nah, hal ini dapat membantu mempercepat pencarian karena misal dari keyword yang diambil dari pertanyaan user, kemudian dicocokkan dengan bagian dictionary and post English, kemudian langsung saja diambil dokumen mana aja yang terkait atau yang relevan. Kalau misalnya terdapat ada 10 dokumen, kita tidak perlu mengecek satu persatu dokumen tersebut, hanya dokumen yang relevan saja. Kemudian ontologi. Model ontologi akan digunakan dalam melengkapi jawaban yang memiliki pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang, seperti pada beberapa pertanyaan kompleks dengan kata how dan juga why. Jawaban bisa berupa alasan atau cara. Nah, dari konteks ontologi ini akan dibuat secara otomatis, yaitu dari konteks yang sudah diproses menggunakan R. Jadi entitas-entitas itu akan digunakan sebagai kelas dan juga subkelasnya. Untuk objek properti tadi sudah disebutkan bahwa ada entitas verb. Entitas verb itu akan digunakan sebagai objek propertinya. Kemudian individualsnya itu kata-kata yang terdeteksi dari suatu entitas. Analisis teknologi. Penggunaan ontologi sebagai representasi pengetahuan. Ontologi merepresentasikan pengetahuan termasuk entitas, atribut, dan juga hubungan antar entitas. Protage adalah alat yang memvisualisasi representasi pengetahuan dengan mendefinisikan kelas, properti, dan hubungan antar kelas secara visual. Fitur Protage meliputi pembuatan kelas, objek properti, data properti, dan juga individual. Ontologi direpresentasikan dalam format RDF untuk memfasilitasi pengembangan. Penggunaan server Apache Dynamo-Seki untuk server yang mendukung SparkQL untuk mengambil dan juga menyimpan data dari ontologi, memudahkan pengaturan ontologi seperti pembaruan skema RDF dan pembuatan query. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python karena mendukung pengembangan NER. Penerapan library Specie digunakan untuk pipeline NER, tokenization, dan juga lemmatization. Kami juga menggunakan library NLTK, digunakan untuk part of speech tagging atau post tagging, dan juga stop words untuk meremove stop words. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Jadi di dalam analisis kebutuhan ini ada beberapa suplainya. Yang pertama ini pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita gunakan dari salah satu buku kopi yang sudah disebutkan di bab dukungan data di bab 1 dan juga di bab 3. Judulnya itu Copy for Dummies. Di dalam buku itu terdapat total 291 halaman dengan 16 bab. Namun dari apa yang sudah kami baca dari buku tersebut, kami memilah lagi dari 16 bab itu menjadi menggunakan 6 bab saja. Karena yang 6 bab yang kami pilih ini berfokus pada pengenalan kopi secara umum, kemudian cerita bagaimana kopi itu dikembangkan, dan juga proses dari biji kopi sampai menjadi minuman jadi. Nah, yang pertama ini ada chapter 1 mengenai demystifying kopi. Itu menjelaskan dasar-dasar kopi, jadi kopi itu apa dan sebagainya. Kemudian total kalimat yang ada di dalam kerangka itu sebesar 167 kalimat, dan yang kita gunakan itu ada 74. Kemudian yang di chapter 2, Figuring Out What Coffee Is, ini lebih menjelaskan ke siklus dari pengembangan kopinya. Kemudian di chapter 3 ini Familiarizing Yourself with Some Coffee History. Jadi ini lebih menceritakan bagaimana kopi itu ditemukan, siapa penemunya. Kemudian chapter 5 ini Sourcing Coffee. Ini menceritakan bagaimana faktor-faktor apa saja gitu yang mempengaruhi perkembangan kopi. Kemudian di chapter 9 ini History of Roasting. Dan chapter 11 itu Exploring the Brewing Methods and Mastering the Tricks. Ini menjelaskan bagaimana teknik-teknik pengolahan kopi. Dan yang terakhir itu Making Espresso Easier. Jadi lebih menjelaskan kopi itu nanti hasilnya akan diolah seperti apa. Contoh seperti cappuccino, americano, dan sebagainya. Selanjutnya
dari hasil pengumpulan data buku tadi, kami melakukan parafrase konteks menggunakan ChatGPT. Jadi ini bantuan dari ChatGPT. Kami menggunakan pertanyaan yang sudah kami atur gitu ya. Itu paraphrase every sentence into simple sentence that contain only subject, predicate, dan object. Jadi kami memasukkan konteks yang kita ambil dari buku, kemudian kami tanya ke GPT untuk lebih dipersingkat gitu, agar bisa memberikan subjek, predikat, dan objeknya saja yang ada di dalam kalimat tersebut. Kemudian hasil dari parafrase konteksnya dilakukan anotasi pada NER yang sudah tadi disebutkan di bab analisis sebelumnya. Anotasi NER-nya ini kami menggunakan web NER Annotator. Itu sudah disediakan UI-nya, jadi kita tinggal menggunakan, namun ini tuh dilakukan secara terpisah di luar aplikasi. Jadi yang paling atas itu ada product, norm, variety, method, dan sebagainya. Itu kalau di anotasinya disebut dengan tag. Nah, tag-tag itu kami buat sendiri, kemudian di bawah tag-nya itu ada kalimat-kalimat atau konteks yang kita gunakan. Kami labeli sendiri gitu, labeli secara manual. Kemudian hasil dari anotasinya itu berupa file JSON dan dilakukan training yang tadi sudah disebutkan. Kami melakukan training menggunakan Google Colab. Kita juga sudah menemukan kodenya gitu ya, ada inspirasinya dari salah satu GitHub juga yang mengenai training pembuatan model NER. Dan ini hasil dari trainingnya. Untuk file training itu bisa dilihat ada train_1.json, itu file hasil anotator kami. Kemudian kami train dan menghasilkan beberapa file. Yang pertama itu ada training_data.specie, jadi itu isinya model kita. Kemudian ada folder model base, model less, simple, dan sampel data. Nah, model base dan model less itu sebenarnya isi dari pembagian model. Jadi model base itu adalah model yang punya nilai value yang bagus atau model yang bagusnya, dan model less-nya itu yang kebalikannya gitu. Selanjutnya, kan tadi sudah disebutkan bahwa di dalam spesi menggunakan pipeliner itu kan tag-tagnya itu masih belum terlalu bisa menyatakan entitas yang kami butuhkan gitu, sehingga dilakukan train ini. Nah, untuk contoh yang di atasnya itu adalah NER pretrain. Jadi di pretrain itu kan hanya menampilkan dua entitas saja, yaitu date dan GPA. Kemudian kita lakukan train, yang hasil dari train kita itu hanya mendeteksi apa yang udah kita latih gitu ya, jadi hanya verb dan produk. Nah, kemudian hasilnya itu digabungkan agar kata-kata yang kami butuhkan gitu bisa terdeteksi sebagai entitas. Kemudian untuk kebutuhan question and answer-nya itu tadi udah parafrase konteks dari hasil apa yang sudah kita lalui tadi setelah training dan sebagainya. Kami juga membuat daftar pertanyaan melalui ChatGPT. Jadi hasil dari parafrase konteks itu kami buat daftar pertanyaannya menggunakan ChatGPT dan menghasilkan menghasilkan pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan konteks yang kita butuhkan. Jadi kalau misalkan di dalam konteksnya itu tidak mengandung semua 5W dan 1H, ya maka akan ditampilkan apa yang sesuai dengan konteks saja. Selanjutnya untuk siklus knowledge management systemnya, ini ada acquisition. Acquisitionnya tadi udah dilalui untuk pengumpulan sumber pengetahuan dari buku kopi. Kemudian kami mengidentifikasi entitas yang digunakan dari hasil pengetahuan pengumpulan sumber pengetahuan, kemudian melatih data entitas untuk NER, dan selanjutnya diterapkan sebagai komponen ontologi. Lalu kita lakukan identifikasi komponen ontologi dari hasil pengumpulan sumber pengetahuan, menggabungkan komponen ontologi menjadi satu ontologi kopi yang utuh. Kemudian di refinement ini kami akan melakukan pengumpulan daftar pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh aplikasi dan melakukan perbaikan. Kemudian di tahap storage retrieval ini membuat basis datanya. Tahap distribution kami melakukan pengembangan WKMS-nya, dan yang terakhir presentation-nya menampilkan pengetahuan kepada pengguna.
dari acquisition-nya tadi sudah dijelaskan. Untuk kita pengumpulan pengetahuannya mulai dari pengambilan konteks, kita menerapkan NER, kemudian dari hasil NER itu dijadikan sumber pengetahuan question and answer, dan juga dari NER itu bisa dibuat sebagai ontologi yang sudah dijelaskan pada analisis teknologi dan bisa digunakan sebagai sumber pengetahuan dari QA-nya. Untuk refinement ini, kita melakukan identifikasi hal yang perlu kami tambahkan dan diperbaiki pada kebutuhan knowledge-nya. Jadi sebagai contoh, yang pertama, pengetahuan yang diajukan oleh pengguna belum dapat dijawab oleh aplikasi karena pengetahuan yang dimiliki belum cukup untuk menjawab cukup pertanyaan tersebut. Nah, sebagai solusinya, kami menambahkan pengetahuan menggunakan library tertentu yang dapat mengakomodir kebutuhan pengguna. Kemudian storage retrieval sama mengenai pembuatan query SparkPL, kemudian apa jadinya untuk mengeksekusi query SparkPL, dan data yang diambil dari ontologi dapat disajikan kepada pengguna melalui mekanisme aplikasi yang dibangun menggunakan Java. Kemudian distribution dan presentation. Distribution ini adalah interaksi antara pengguna dan aplikasi di mana proses tanya jawab dilakukan, sedangkan presentation itu menampilkan jawaban dari fitur tanya jawab dalam bentuk teks. Nah, pertanyaan yang diajukan yang sudah dipaparkan menggunakan bersifat open-ended. Pertanyaan what, when, where, dan who ini menghasilkan jawaban pendek, sedangkan pertanyaan why dan how-nya menghasilkan jawaban panjang karena menjelaskan suatu cara atau alasan. Sekian presentasi dari kami kembalikan kepada berenang. Oh iya berenang. Konsep Sama di satu dan ini saja. oke. Mau dulu? Ya harus. Saya mah nggak ini, nggak sih saya. Rujukan kalian itu ingin saya tahun lalu. Oh. Ya, saya lihat tadi Bapak di KPRI. Oh enggak, itu kalau nama itu urusan yang lain lagi. Wah, dia bikin artikel di PA. Ini pengembangan dari PA sebelumnya yang itu berapa ya? Jadi apakah sudah melanjutkan Pak? Wah, dia tertarik. Oh. Jadi apakah ini sudah kita melanjutkan Pak atau berikut? Atau hanya Pak ya? Kalau saya gini dulu mungkin ya yang harus diluruskan. Judulnya apa? Pengembangan aplikasi knowledge management system. Pakai istilah KMS tampilkan ya. Pengembangan Aplikasi KMS Copy. oke, itu kan ya pengembangan aplikasi KMS Copy. Kalau disebut pengembangan, boleh semua atau boleh sebagian? Ya, paling-paling mereka terjebak di situ, Pak. Jadi itu makanya presentasinya panjang. Sebenarnya mereka belum ngomongin apa yang mereka kerjakan loh. Malah baru prasyaratnya. Jadi itu mungkinnya jadi ada banyak di situ yang kalian nggak perlu presentasikan, biar hemat. Jadi apa tadi yang bagian kamu hampir semua deh. Tidak ada banyak hal yang nggak perlu diungkapkan lah itu. Bahwa itu disiapkan boleh, apa sekiranya ada pertanyaan gitu ya langsung ya. Jadi harus mencari apa yang ingin dipahami oleh audiens, pesan apa yang kalian kirim atau apa temuan yang kalian dapatkan selama pengembangan itu. Pak. Oke. Jadi mungkin kalau dari sisi dokumennya ini lumayan lah ya, maksudnya lebih rapi lah ya dari yang sebelumnya, walaupun untuk yang enaknya di level belakangnya udah lumayan dapat lah maksudnya kayak gimana. Bunyi lah ini mah. Walaupun di sini ada beberapa yang agak aneh sih sebetulnya. Ini sudah saya catat di sini mah yang tidak usah dibahas di sini. Tapi yang ingin ditanya itu di sini ada waktu eksekusi kurang dari 10,7 detik
Itu kalian ini kan jadi tujuan nih, jadi tujuan kalian 10,7 detik. Yang dimaksud 10,7 detik itu kalian ambil dari mana? Yang pertama itu, karena tadi saya dengar ada yang 0,2 detik itu. Nah, itu bedanya beda atau kayak gimana nih? Coba itu dulu. Jadi dari yang 10,7 detik itu kan dari aplikasi yang tahun sebelumnya itu kan ada di tampilan aplikasinya memunculkan waktu eksekusi gitu, waktu respon time-nya mereka. Kemudian kita tanya dengan daftar pertanyaan yang mereka punya, semuanya kita tanya. Kemudian kita rata-rata si waktu bertanya itu dan menemukan hasil 10,7 detik. Kemudian kita itu hanya mengambil inspirasi dari situ kan, karena aplikasi yang milik kota sebelumnya itu menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan yang kami ini menggunakan bahasa Inggris basisnya. Jadi kami hanya inspirasi gitu buat meningkatkan dari waktu 10,7 detik itu dengan menggunakan waktu acceptable dari Google Developer. Itu kan ada ambang batasnya gitu. 0,2. Iya, 0,2 detik. Jadi yang kalian akan ambil jadi tujuannya yang mana? 10,07 detik, 10,7, 0,2. Berarti yang tujuan ini berarti atau kita mau ada yang tujuannya? Ini tujuan manfaat aplikasi kayak Mas Kopi dapat menjawab pertanyaannya aja atau gimana itu? Itu tujuan harusnya ngambil yang 0,2 detik. Itu emang harus jadi tujuan utama kalian gitu ya, waktu itu jadi salah satu keberhasilan ya kalian. Karena berpengaruh juga ke UX-nya. Kalau misalnya QA tapi respon time-nya itu lama, mungkin akan langsung aja nanya ke Google, mungkin kayak gitu. Tapi jadi kita tujuannya itu 0,2 detik. Jadi yang tujuan ini perlu diperbaiki gitu. Oke, jadi berarti yang jadi apa ya? Karena kan kalau di rumusan masalah kalian itu nggak berbicara terkait dengan waktunya gitu ya. Tapi kalau di sini sampai kalian untuk menentukan bahwa setiap pertanyaan itu harus dijawab kurang dari 0,2 detik, itu terkait dengan bisa interface kan atau user experience ya. Apakah memang itu jadi salah satu tujuan kalian juga gitu ya? Karena itu kan di wilayah implementasi sistemnya lah gitu. Kecuali kalau memang itu di wilayah yang lain kan, itu kan ada faktor yang lain tuh untuk bisa menentukan 0,2 itu ya, bukan hanya terkait dengan mekanisme pencarian menentukan jawabannya, tapi kan ada faktor-faktor yang lain untuk bisa menambah waktu itu teh. Nah khawatirnya gitu ini mas saya, ketika kalian tidak dapat 0,2 detik gara-gara ada faktor X yang lain yang mempengaruhi, bukan dari jawaban kalian. Itu harus kalian nemu 0,2 itu bagian yang mananya gitu. Karena kan ketika kalian buat web misalnya satu halaman itu kan banyak variabel yang dihitung gitu ya. Nah kalau misalnya hanya dari sisi jawab pertanyaannya aja gitu kan, mungkin bisa misalnya 0,2, atau kalian keseluruhan ketika menjawab di sana gitu ya. Definisikan berarti respon time itu dari mana ke mana. Nah itu ada kayak khusus. Kalau kemarin saya ngebimbing yang untuk page load time aja itu banyak variabel yang terikat di sana. Banyak tuh ya, ada first impression dan yang lain. Jadi ya kalau misalnya memang itu mau ada ya silakan, tapi jangan sampai jadi tujuan deh gitu ya. Itu pertama dibaca langsung ada tuh. Fungsional bagian gitu. Jadi hilangkan kalau menurut saya ya. Biar kalian nggak pertanyaan dari awal langsung gitu. Terjebak ke sana ya. Itu satunya agak oke lah ya. Kemudian yang saya baru ingat, karena saya tadi ternyata banyak pembahasan yang saya kurang paham di bagian itu ya, terkait ontologi dan yang lainnya. Kemudian kalian berbicara terkait dengan kalimat sendiri gimana, jadi saya kayak belajar bahasa Inggris gitu tadi ya. Nah saya jangan sampai lupa kalian itu sebetulnya si softwarenya mau gimana sih nanti ditampilkan gitu. Pas nggak dilihat tadi Pak Joel ngintip lagi buka PDF, oh iya ya ternyata ada SRS-nya di sini. Jadi saya baru lihat SRS-nya gitu ya. Kalian mau kayak gimana nih sih di aplikasinya? Tolong bisa dijelasin nggak sih singkat lah. Ini use case-nya atau apa sih? Nanti di aplikasinya mau kayak gimana sih? Gitu ya. Aplikasinya kayak gimana? Atau ada use case diagramnya? Nggak ada. Saya udah lihat sih, cuman
pengen tahu aja kalian bentuknya itu bentuknya apakah jadi web atau sebetulnya tadi kalau ada pengembangan sebelumnya kan berarti udah ada aplikasi tuh sebelumnya ya. Kalian ngelanjutin ke sebelumnya atau kalian rombak ulang, bikin ulang yang baru gitu ya? Atau gimana? Untuk use case diagramnya sendiri di sini nanti untuk fitur-fiturnya itu ada yang mengelola pertanyaan, ada yang pertanyaan, kemudian data artikel, autentifikasi sama menerima dokumen baru. Siapa yang menerima dokumen? Ini Sistem. uploader menerima dokumen baru. Kalau saya baca kan aktornya itu si uploader ya. Iya. Kalau yang saya baca itu uploader itu menerima dokumen baru gitu. Kalau dari yang dipelajari itu Pak, yang di dalam aplikasi ini harus kata kerja yang dilakukan oleh sistem gitu. Oke, jadi menerima dokumen baru. Sistem itu menerima dokumen baru yang diberikan oleh uploader. Oke, terus setelah diterima dokumen baru nanti akan dibuat inverted index. Kemudian inverted index ini nantinya akan dilakukan yang seperti tadi sudah dijelaskan, akan digunakan untuk melakukan pencarian jawaban berdasarkan keyword yang sudah diambil pada saat pertanyaan dikelola oleh sistem. oke, nah kalau misalnya kalau yang di sebelumnya yang di sebelumnya itu fungsi-fungsi ini udah ada semua atau belum? Belum ada. Inverted index Belum ada. Kalau yang ada yang mana? Belum ada semuanya. Jadi mana yang pisahkan dulu, mana yang dikerjakan yang TA sebelumnya itu ya, di bagian mananya, mana yang sebenarnya kalian hanya mengambil inspirasinya aja atau memang kalian mengembangkan ulang gitu? Kalau inspirasinya itu aplikasi KMS fitur Ask Question and Answer, terus artikel-artikelnya kalau di dalamnya itu beda. Kalau yang tahun sebelumnya itu menggunakan model Indobert, sedangkan kita itu menggunakan model spesi yaitu NET. Itu modelnya. Ya. Jadi kalau dari sisi fungsionalitasnya sama nggak? Yang sebelum sama yang sekarang? Tapi di dalamnya Di dalam detailnya aja yang beda atau gimana? Sebelumnya acquisition belum ada kan ya Pak ya? Acquisition sebelumnya di Ya, TA-nya itu belum ada. acquisition-nya juga Oke, Dan ya Biar gini aja, kalian perlu nggak menampilkan ini yang ada, lalu kami menambahkan jadi begini, perlu nggak? Ya enggak, mungkin perlu menyiapkan satu halaman yang kalau ada pertanyaan yang membutuhkan itu bisa menunjukkan. Ya kalau saya sih tadinya, ya mungkin karena saya tercampur dengan apa yang saya tahu dengan apa yang pengen kerjakan sehingga saya tidak bertanya, gitu ya. Jadi bisa jadi memang karena disuruh pengembangan ini tumbuh dari mana? Coba lihat yang orinya, masuk akal kan? Itu bisa disiapin, walaupun bukan bagian dari PPT utama kita. Setidaknya, karena kan mention tuh di masalah di rumusan masalahnya kan mention tuh si kotak. Oh iya. Jadi yang tadi itu apakah kalian hanya berubah metodenya aja, tapi engine-nya tetap sama gitu ya untuk minimal interface untuk question and answer-nya pakai yang sama misalnya contoh ya. Tapi model untuk bisa menampilkannya itu yang kalian ubah. Atau benar-benar kalian ya bikin aja dari awal, fungsinya mungkin sama tapi kalian buat semuanya perangkat ini dari nol lagi gitu, walaupun beberapa fungsinya sama. Yang mana yang kalian lakukan? dari awal lagi. Dari awal lagi. Ya. Fitur-fiturnya, terus tentang KMS kopinya itu, studi kasusnya tentang kopi itu terinspirasi dari yang sebelumnya. Oke, jadi hanya inspirasi. Kenapa kalian nggak ngambil beberapa yang sudah ada sebelumnya gitu? Yang sudah ada yang mungkin di kalian juga kan sama gitu hasilnya, mah nggak ada perubahan sama sekali di beberapa aspek tertentu gitu. Kenapa kalian nggak ngambil ke sana, tapi memilih untuk membuat lagi yang baru untuk beberapa fitur yang samanya? Karena di belakangnya itu setelah diskusi panjang ini ada banyak hal yang berbeda pada proses-prosesnya. Kayak tadi sebelumnya nggak pakai
inverted index untuk mempercepat pencarian jawaban. Sekarang pakai. Jadi kalau ada satu yang dirubah, ke yang lainnya juga ada yang berubah gitu Pak. Jadi bisa bingung gitu ya, dibikin dari nol gitu. Interpretensinya dan konsep dokumentasinya ya mereka juga belajar buat gitu ya, belum profesional. Jadi sekali quiz tinggal ditumbuhkan, otomatis nggak bisa. Iya. Oke, ya. Oke, jadi kalian kalau lihat ternyata pakainya Python ya, Django. Pakai Django. Oke. Sebelum kesana mungkin metodologi yang kalian gunakan apa? Increment ya. Incremental ya. Sekarang berarti targetnya increment berapa? 1 atau 2? Kalau di sini cuma ada 2 increment gitu. Satu tapi sampai sampai konstruksinya setengah. Berarti baru setengah increment gitu maksudnya ini. Pakai rekomendasi kode. Jadi baru setengah increment gitu. Berarti sampai ke yang modelnernya, keluarannya. Berarti belum construction. Sama udah implementasi Django-nya. Untuk yang bagian mana? Kalau di di use case ini yang bagian mana yang sudah diimplementasikan? Mengelola pertanyaan, terus menentukan tipe pertanyaan udah, mencari jawaban udah, membuat inverted index udah, menerima dokumen baru, pelajaran dokumen udah. Jadi ada yang sudah diinikan ya. Oke, nanti mungkin kalau waktu cukup kita lanjutkan. Tapi yang agak penasaran ya, mungkin pertanyaannya agak basic. Bagaimana kalian merubah si dokumen yang dari buku itu tuh ya? Dari buku itu kalian rubah jadi data yang nanti kalian simpan di sistem kalian. Kalian Bisa pakai demo nggak Pak gitu? terserah kalian mau gimana jawabnya sih sebetulnya. Apakah dari bukunya kalian copy paste satu-satu gitu atau gimana? Ya, bisa. Di sini ada listnya chapter berapa aja, kemudian di sini ada konteks. Jadi kan di buku itu ada pembuka sama penutup. Nah, yang itu nggak di-includein. Yang dimasukin ke konteks ini yang inti-intinya saja. Kemudian di konteks kalimat sederhana ini hasil GPT-nya. Kemudian kami membuat pertanyaan dan juga jawaban untuk diuji buat ke yang QA-nya. Karena untuk QA-nya sendiri kan harus ada konteks. Terus dibuat pertanyaan-pertanyaan di daftar pertanyaannya. Pertanyaan itu yang dibuat dari bikin sendiri atau yang tadi ChatGPT? Kenapa kalian pakai ChatGPT? Biar cepat. Kalian? Perlu dicek lagi. Bagaimana cara ngeceknya? Manual atau kalian pakai tools lain untuk ngeceknya? Masuk. Udah. Di sini ada daftar pertanyaan itu. Daftar pertanyaan itu di sini. Belum. Gak ada sih. Udah pertanyaan itu nanti dicoba ke aplikasi yang udah kita buat QA-nya langsung Pak. Jadi kalau misalnya sesuai jawabannya berarti udah sesuai Nah, kalau pertanyaan itu kan pertanyaannya itu nanti bisa si pengguna itu bisa bertanya dengan style pertanyaan masing-masing atau bisa harus memilih pertanyaannya gitu nanti di interface-nya. Memasukkan pertanyaan sendiri, namun harus dengan format 5W1 Pak. Harus ada 5W1, harus belajar bahasa lainnya. Kalau ada yang keliru kalian Tapi nggak apa-apa. Acak-acakan juga nggak apa-apa. Kompak semangat udah. Soalnya yang diambilnya itu kan nanti main verbnya yang diambilnya itu sama pertanyaan kata tanya awalnya 5W1 hanya itu, karena 5W1 hanya itu menentukan jawaban misal itu nanti akan diarahkan ke person entitas yang kata yang memiliki entitas person. Jadi dibaca satu kalimat dulu berarti ya. Oke, kamu sedikit tadi jadi kalian kan bilang bahwa yang sebelumnya itu bahasa Indonesia. Kemudian kan yang sekarang itu bahasa Inggris. Menurut kalian nih, kan tadi optimis bisa lebih kurang dari apa yang dikerjakan yang sebelumnya. Apakah memang konstruksi bahasa Inggris itu lebih mudah atau lebih sulit?
sehingga kalian optimis bahwa waktunya itu bisa lebih mudah, lebih cepat gitu. Sebenarnya karena tuh teknologi yang ada kayak NER itu udah lebih apa ya, lebih banyak digunakan, terus dikembangkannya itu dari awal kan emang khusus bagian printernya, library-nya lebih ya, siap, modelnya lebih banyak. Artinya kalian itu maksudnya. Jadi ya mungkin kalau lihat yang bahasa Indonesia kan justru lebih susah kan, ya saya anggap ya, karena jarang tuh yang biasanya menggunakan model di Indonesia kan, ini karena banyak bahasa Inggris. Kalau dibandingin waktu ya oke, pasti lebih cepat lah ya, karena library juga banyak yang lebih didukung nih gitu. Jadi kalau tadi ya pendekatan yang tadi kalian ingin mengenai dari yang sebelumnya gitu ya, karena kalian mention di awal kan, jadi akhirnya oh ini apa nih yang belumnya, tapi oke lah itu mungkin pembahasan yang lain. Tapi berarti dari sisi apa ya, penggunaan library itu sudah banyak yang support ya terkait dengan yang utama yang oke. Kemudian dari sisi apa dari pertanyaan kan ya, dia ngasih pertanyaan kemudian muncul jawabannya. Oke. Nah, setiap kalimat yang kalian masukkan ke sistem itu diambil dari bukunya, kemudian kalian paraphrase. Yang dimasukkan ke sistem itu yang mana? yang sebenarnya yang dimasukkan ke dalam knowledge itu yang konteks yang di sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Ya, Oke, itu yang dari bukunya. Dari bukunya. Oke. Kemudian itu disimpan di sebagai knowledge-nya. knowledge-nya di sana. Oke. Kemudian kalau apa? Kalau tadi kan ada menampilkan detail artikel ya kalau nggak salah. Iya. Nah, itu tuh menampilkan yang mana? Nanti itu nampilin konteks ini yang sesuai gitu. Cuman kita belum bisa buat memetakannya gitu. Jadi nanti itu dari misalkan apa ya? Dari kayak bikin per topiknya gitu, inginnya dari per topik yang ada di setiap bab itu bisa dipetakan menjadi data-data artikel yang misalnya. Oke. Berarti kalau misalnya ada pertanyaannya apa ya? Saya coba bertanya. Nah, misalnya pertanyaan yang itu tuh, what is one of the most consumed beverage? Itu yang paling atas. What is one of the most consumed beverage globally? Nah itu jawabannya berarti kopi gitu. Expected jawabannya Expectednya itu kopi. kopi. Nanti yang akan dimunculkan ke use pengguna itu dengan pertanyaan yang mirip dengan itu misalnya, pasti tulisannya langsung kopi gitu, atau ada artikel yang dimuat di sananya gitu. Yang mana gitu? Jawaban singkat kopi sama ada artikel yang terkait dengan jawaban itu. Artikel itu adalah bagian di buku-bukunya ya. Iya. Bagian buku-bukunya. Jadi jangan harus ke PDF, kopi gitu. Ini saya itu apakah kapan? Ya udah sampainya nulis, ini gimana, dari mana lahirnya artikel? Sebenarnya dari bukunya kan, cuma bagian yang mananya yang belum. Ya tapi mudah ini ya, nggak perlu ditanya ini ya. Coret. Iya kan, bukunya udah disimpan. Iya, tapi kan disimpan harus disimpan. Jadi munculnya itu nanti topik sekian, chapter sekian, atau teksnya yang muncul gitu ya. Apa bedanya kalau misalnya saya nge-search ya mungkin hanya keywordnya aja ya, misalnya keywordnya. Oke lah, mungkin ya ini di mana-mana nanti. Oke. Nah ini yang terakhir. Ini dari sisi construction-nya. Kan kalian karena udah mulai code ya. Nah, kan di sini kalian pakai framework-nya Django ya. Untuk melakukan implementasi NER yang tadi itu, kalian bikin library secara terpisah
atau menggunakan aja atau include di frameworknya, misalkan bikin satu kelas khusus atau satu file tertentu untuk bisa mengimplementasikan si layer itu, atau kalian udah tinggal pakai aja si library-nya yang layer kalau udah ada, atau kayak gimana kalian bisa menerapkan itu? Akan itu udah di framework ya, di bagian mananya kalian sisipkan itu? Itu dimasukin, kan kalau di strukturnya Django itu ada models. Nah itu kita masukin ke models, semua yang berhubungan dengan data training, terus kita pakai library yang udah ada. Oke, berarti kalian data trainingnya itu udah dimasukin, udah ada gitu, atau di sistemnya kalian lakukan proses training juga? Di sistemnya juga kita training, tapi satu kali bisa Satu kali ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada masuk, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan baru, itu di training ulang nggak dengan pertanyaan yang baru atau enggak? Jadi seharusnya untuk kedepannya. kedepannya, Ya. kapan kedepannya? Kedepannya. Oke, tapi artinya kalian hanya menggunakan proses trainingnya dengan data training yang kalian miliki gitu, bukan dengan pertanyaan yang secara dinamis dimasukkan oleh pengguna. Itu bagus sih bentukannya ya. Kalau dari sisi apa? Soalnya saya kira ya lanjutkan aja ya. Cuman tadi saya sempat tulis, nggak tahu ada di mana tadi saya baca. Jadi bagaimana menampilkan detail artikel? Itu tadi kalian janjikan di mana sih? Biasanya sekali atau di mana? Biasanya sih. Kalau ada di fungsi dia harus case ada. Ini ada Pak. Ada. Juga di Zoom menampilkan detail artikel. Ininya apa? Instan ya. Tidaknya apa kok? Menampilkan detail artikel. Ingin menjawab pertanyaan apa ini? Jadi pengguna itu bertanya, terus kemudian dapat jawaban yang sedikitnya itu, kemudian nanti ada related artikelnya apa, terus bisa Karena itu misalnya mungkin dari seluruh isi yang ada di artikel itu nggak akan muncul semua, hanya sebagian gitu. Jadi untuk bisa lihat detailnya itu klik more gitu kan Pak. Gitu. Artinya kan bisa jadi kalau keperluannya seperti itu, bisa jadi responnya tidak harus seperti itu kan, bisa jadi download, jadi boleh kesempatan download misalkan. Jadi ya kenapa sih harus ditampilin detail gitu lah, apa yang memicunya? Itu sih yang saya berikan tadi kan, kenapa sehingga dengan background berpikir saya tadi, artikelnya berada bisa dimanapun kan umumnya knowledge management begitu ya, kan pengetahuannya dikumpulin dari berbagai apa gitu ya. Siapa tahu artikel aslinya ada di website seseorang, pas di sini digunakan sebagai pengetahuan, lalu hasilnya aplikasi ini dua milisekundnya tadi itu bisa nggak terpenuhi misalnya. Itu sih lebih seperti itu tadi saya, kenapa itu jadi pertanyaan saya. Kalau ide ini misalnya kasih tahu bahwa jawabannya kenapa ini ya, sumber referensinya ini, bagian-bagian ini. Dan kan dari inverted index tuh, kan dia ada kan keyword apa mau apa, dia sumber dari mana, dokumen yang satu, dokumen yang gitu. Oh, iya, jadi yang mana makanya persisnya yang mana, yang model itu atau tapi kita ada mindset saya yang disebut detail, kalau dia ada sesuatu dua, ini detailnya, itu lengkapnya, yang lebih semantiknya itu lengkapnya yang saya tangkap, bukan seperti barusan deskripsi tambahan kalau maksudnya bukan. kan. Jadi memang ada rencana untuk apa itu
semantik datanya gitu dari kan itu kan kalau udah punya node kopi mungkin ada kopi yang tapi belum Pak dia berkolaborasi dengan semantik yang lain. Kopi mungkin sebutnya ada juga yang dari Wikipedia, Wikidata atau dari DBpedia gitu, belum sampai ke sana. Nah dia tuh hanya bahwa ada jawabannya kopi itu ngambilnya dari mana sih? Keluarlah detail teksnya yang sebagai dasar untuk ngasih jawaban ke si user gitu ya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan detail artikel berarti penting gitu ya, didefinisikan. Ya, kalau ya biasa saya berpikir saya kan bahasa Inggris biasanya, bukan bahasa Indonesia. Ya terus terang aja. Jadi itu yang sering membuat saya capek, sesat. Jadi kalau disebut menampilkan detail artikel, yang di kepala saya itu adalah artikel, bukan detailnya. Karena kalau bahasa Inggris itu kata kerjanya di belakang kan, gitu loh. Jadi detail artikel itu artikel detail. Jadi ibu tadi menjelaskan detailnya kan, kalau saya artikel makanya mindset saya itu adalah artikel. Makanya saya tanya, ini mau kenapa nggak di download, daripada ditampilin di whole artikel, gitu kan? Iya. Ya itu karena saya belajar informatika salah waktu. Waktu saya belajar informatika belum ada literatur bahasa Indonesia. Jadi semua bahasa Inggris yang dipelajari. Sehingga mikirnya jadi salah kebanyakan. Oke, itu satu hal ya. Tapi berkaitan dengan itu juga, jadi saya kepikiran tadi kalian itu memikirkan dua hal, di belakang sebagai bagaimana mengelola pengetahuan, di depan bagaimana melayani user. Itu agak apa istilahnya, bukan agak ya, itu pasti kompleks ya. Jadi ke depan kalian seperti ini kan, seperti Q&A. Nah, tapi di belakang kalian justru bagaimana mengelola pengetahuan. Nah, jadi saya merasa punya buku yang kalian maksud sebagai buku apa itu, rules apa yang di depan? Bisa periksa tadi nggak ada. Apa sih? Kalian yang apa ada hukum? Judul buku yang kita Maya Jack. Ini saya textbooknya ini saya punya nih. Kan? Iya, kan saya belajar ilmu komputer kan sudah long time ago. Mungkin kalian bahkan belum lahir. Belum tahun. Ya, tahun 90 belajar informatika. Ini lahir tahun berapa? 2003. Ya. Jadi textbook saya tentang knowledge management itu ada beberapa, ya 5 atau 6 begitulah. Ya. Dan beberapa saya bawa ke sini, ada 2 tadi saya periksa. Kayaknya buku ini saya taruh sini bukannya enggak. Jadi pertanyaannya sekarang, Meyer Jack knowledge management life cycle itu kalian taruh di mana? Pengen lihat saya. Yang ditinjau pustaka bab 2. Atau kalian nggak ingat nulis itu atau orang itu sebenarnya? dari siklus ini siklusnya, ini model Jack Meyer. Saya belum mengenal yang gitu-gitu di zaman itu. Ini kan baru yang apa itu Fishbone. Mungkin aja ya edisi baru ya sekarang yang buku Kita sebelumnya sebenarnya gitu kan. itu.
Tapi bacaan kalian mengenai Jack Mayer itu sejauh mana? Pernah baca nggak? Dari yang saya asumsikan. Kotaannya yang dibaca ya, bukan source bukan sumbernya. Yang di sini disebut apa? Disebutnya 96. Itu kalau di literatur berarti ada ya. Yang mana itu di sini? Tertutup ada nggak? Kalau kayak gini kan berarti di daftar ada. Setiap yang di kan harusnya masuk. Oh. Ini oh iya ada kemungkinan ini baru. Saya Jack Mayer masih Jack Mayer. Ini udah Mayer Jack. Oh beda kan? Ya kalau udah beda kan berarti bisa jadi ada perubahan kan. Mungkin jadi autor utamanya jadi Mayer atau sebaliknya. Oh. Siapa duluan kan itu menentukan itu kan ya. Tergantung alirannya tapi ya. Kalau aliran Amerika kan kalau yang di belakang itu pasti pembimbingnya, yang depan pasti mahasiswanya. Kalau Indonesia terbalik, yang di belakang mahasiswanya malah. Soalnya saya ada waktu itu referensi yang tahun 99 sama tahun 2000-an. Nama itu yang si Elliot ya waktu itu namanya. Elliot itu ada yang pertama jadi nama kedua dulu, yang keduanya di proyek kedua di nama pertama. Tapi si orang itu memang apa ya bukan sama, beda urutan gitu. Saya nggak tahu juga. Tapi waktu itu saya baca jurnal sih. Ya di jurnal dan buku bisa sama model. Ini kan ada model itu kan dikembangkan kalau ada pengembangannya dia benar-benar bisa jadi Iya. terbalik itu. Misalnya di terbalik saya itu Nggak ada. Sebenarnya kita itu mengambil dari jurnal. Ya di kalian di sini jadi apa? Kalau saya punya textbook, ada textbooknya Jack Mayer. Saya Darkil ada. Yang di sini itu Kim Han, itu yang paling populer knowledge management. Tapi hanya transfer ya, nggak tahu barangnya, nggak pernah baca dia ngomong apa. Iya, belum pernah dari buku aslinya. Ya artinya kalau orang lain yang bikin ini seperti dikutip ini gitu kan harusnya. Jadi apa istilahnya itu berjenjang. Jadi yang bertanggung jawab dia, kalau dia salah kutip dia dulu yang disalahkan bukan kita, iya kan? Gitu. Jadi yang muncul kalau ini terdapat di TA-nya si siapa namanya itu? Novel. Maka novel yang muncul di daftar literatur. Dokumen laporan TA-nya novel. Gitu. Jadi seperti dikutip novel, Jack Mayer seperti dikutip novel. Yang di sini kadang-kadang nggak lihat Jack Mayer gitu loh. Nah kalau ini kan seolah-olah kalian punya literatur Jack Mayer kan, Mayer Jack. Saya Jack Mayer nggak bisa nempel di kepala. Gitu. Ya, jadi ya biar kelihatan saya berperan lah. Sebenarnya kelihatannya. Tapi kalau disebut dengan model siklus, berarti kalian apa? Full cycle enggak atau sebagian? Dari yang full. disebutkan itu
Ini nyambung sebenarnya dengan sebenarnya kan pengembangan itu bisa satu sub, bisa keseluruhan, pokoknya tumbuh itu aja kan prinsipnya. Nah, pertanyaannya adalah ini model Mayajet kalau versi kalian sejauh mana kalian penuhi full cycle? Ya, kalau kita rencananya buat full cycle itu yang 5 dari acquisition sampai presentation, karena kan yang sebelumnya acquisitionnya belum ada, jadi kita mengisi buat yang acquisitionnya. Kemudian sama yang sebelumnya juga presentationnya di dalam laporannya dinyatakan itu belum ada gitu, jadi kami mengerjakan sampai presentation ini. Semua gitu lah intinya. Terusnya yang dimana aja ya, sehingga kembang. Itu juga Pak, sebetulnya memang dia dari beda gitu Pak. Apakah perlu ya itu pengembangan dari TA sebelumnya, karena memang beda ya. Beda Pak, itunya apa? Kan itu mah Indobot dan ini buat sendiri ininya. Kayak Ya justru itu harus bisa mengekspresikan secara persis dengan model yang dirujuk, dengan model yang kemudian jadi interest kalian gitu loh. Nah, salah satu cara melihatnya adalah kalau di model yang lama lengkap enggak, nanti seolah-olah jadi ini nanti dilampaui oleh apa yang kalian buat. Nah itu kan berarti udah berkembang tuh pengembangan akal kan. Nah cara persisnya ya yang saya tanya, kalau memang jadi apa yang lama begini, kamu sekarang jadi begini, ada perbedaan dari sisi kemampuan atau dari sisi arah fungsionalitas dan lain sebagainya. Intinya harus bisa menjelaskan posisi kita, karena kontribusinya dilihat di situ loh. Saya menggunakan kata-kata yang saya nggak suka. Kontribusinya di situ. Ini modelnya enggak sedih. Biasanya sedih. Oh enggak ya? Judulnya siklus. Sambung kemana? Ke belakang? Dari situ sampai ramalan. Jadi beda, itu dengan ini beda. Itu diambil dari yang Pak sebutnya juga kayak gitu gambarannya Pak.
Kalau ini udah. Ini implementasi di aplikasi kita, kalau itu masih yang di dasar Enggak. Sekarang itu saya klik enggak? jadi dari presentation Oh, iya. tapi orang Ya, itu aja mungkin. Ada yang mau ditambahkan sama Adik Balik? Dan itu sih lebih dipertekankan yang belum tergambar di sini kan terkait dengan perangkat lunaknya belum. Misalnya implementasinya nanti mau kayak gimana gitu ya. Itu nanti mungkin yang bisa lebih banyak diceritakan. Secara sudah dibuat, mungkin di sininya belum banyak yang dimention sih terkait dengan use case dan yang lainnya kan belum dibahas tuh di sini. Mungkin udah buat sebetulnya. Padahal kalian bisa juga mention di sini biar udah sejauh sana gitu kan. Ini sama yang itu apa waktu ya presentasi yang Bisa lebih ya. terus bisa Harapan. dipilih tuh ya materinya yang disampaikan apa dengan semuanya dibahas kayak tadi detail banget itu maksudnya proses kalian untuk bisa itu. Saya menyebutnya terlalu banyak pengantar. Ya, jadi kalau terlalu banyak pengantar artinya apa? Kita akan tiba di banyak tempat yang berbeda-beda, sehingga ya pasti lebih pusing menyatukan persepsi, ya kan? Diantarkan ke ujung ontologi, ke ujung knowledge management, ke report, terus sama apa tadi environment juga, setup ini itu teknologi, ya masalahnya ada fokus. Ini kopi kalau nggak benar ilmunya bisa diambil alih. Ngomong-ngomong, saya tadi tanya, saya yang nanya pertanyaan yang sama, jawabannya bukan kopi, teh. Bukunya beda mungkin. Hah? Itu yang jawabannya global itu ya. Cat. Oh, ChatGPT. Tergantung quiz asking ya. Ya. Iya. Itu quiz asking. Orang yang sama tapi di tab yang berbeda juga suka beda jawabannya. Iya. Artinya apa itu? Jadi pengen Ya, kemarin saya kasih dua bu. Dan pertanyaannya apa? How to evaluate works dengan tanpa how di depan. Itu keluar dengan contoh yang sama, tapi dengan ini yang berbeda. Ya. Jadi kalau di contohnya sama, apa? Brown fox jangan pada dog, gitu ya. Nah, yang pertama ya fox yang penting, yang kedua dog yang penting. Jadi ini menunjukkan bahwa kamu nggak boleh percaya begitu saja sama ini, ya. Tapi lihatlah bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bereaksi. Jadi itulah dari artificial intelligence. Pintarnya itu semua. Kalau kata-kata Bu Arif kemarin apa? Semoga bermanfaat ya. Ya. Jawaban yang diberikan. Oh iya. Bisa. Jadi maksud saya adalah kalian Urusan di ingin kita. ya, misalnya kita ingin cerita banyak itu presentasi padahal ada poin loh, 20 menit dapat nilai sekian. Ingat bahwa 20 menit gitu. Egois untuk cerita banyak, saya udah tahu banyak hal itu direm dulu. Fokus ke ini aja, masalahnya apa, ini produknya apa gitu. 20 menitnya targetnya tercapai. Supaya nilainya juga sempurna. Yang sempurna bukan yang panjang lebar. 20 menit aja. Oh, kata lain dari semoga bermanfaat itu ini, kalau ini satu topik kalian presentasikan, saya dengarin, saya harus tambah pintar dengan topik itu. Kalau enggak, berarti kalian tidak mendeliver sesuatu. Jadi, oh itu ya gitu.
saya dari sudut pandang tentang kalian tentang topik itu mereka udah bisa menceritakan sampai begini. Jadi saya tahu bahwa kalian telah tahu. Itu kan saya tambah pintar berarti kan? Kalau nggak gitu ya ininya nggak nyampe. Terus apa namanya pesannya nggak nyampe. Ya, kemarin kejadian juga kelompok bimbingan saya sama Pak Urip, saya kemarin jadi penguji. Koordinatornya kurang. Ya, jadi kalau nggak kurang namanya sebenarnya saya nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau saya nggak nambah pintar, berarti ya kamu fail menjadi pesan. Oke, sebelum Bapak. Yang saya itu dua-duanya nilai, nggak ada catatannya. Atau mau nggak ada? Yang kayak gini, yang lain saya dua-duanya. Oh, saya dua-duanya, saya tanda tangan. Apa saya tanda tangan? Ini Bapak yang tanda tangan nilai dua-duanya. Kayaknya masih ada ya Pak presentasi atau? Oh udah. Apa? Contoh dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum